Disinilah SAPA, Systems and Possibility Approach, mengubah cara kita melihat kehidupan, menciptakan jalur kemungkinan terbaik yang bisa kita pilih. Sebelum dikenal sebagai Presiden Indonesia, Soeharto hanyalah seorang anak desa dari Kemusuk, Yogyakarta. Lahir dari keluarga sederhana, hidupnya penuh keterbatasan. Namun di balik keterbatasan itu, ada satu hal yang membentuk masa depannya, kemampuan membaca peluang. Di masa muda, Soeharto masuk KNIL, kemudian PETA. Disinilah ia belajar disiplin, struktur komando, dan logika sistem militer. Bagi SAPA, Systems and Possibility Approach, titik awal ini adalah fase pengumpulan sistem, orang, lingkungan, dan peluang kecil yang kelak menjadi fondasi besar. Ketika Jepang kalah dan Indonesia merdeka, Soeharto melihat possibility space yang terbuka. Bukan karena ia yang terbaik, tetapi karena ia bergerak di momen ketika sistem berubah. Sistem yang bergerak membuka kemungkinan baru. Pesan sapanya sederhana. Kadang hidup berubah bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kita berani masuk ke peluang yang muncul saat sistem bergeser. Saat revolusi 1945 meletus, Soeharto bukan tokoh besar. Namun perubahan sistem dari kolonial menjadi republik menciptakan ruang bagi aktor baru. Ia ikut bergerak dalam pertempuran di Yogyakarta dan operasi merebut kembali kota itu pada 1949. Di sini prinsip SAPA bekerja. Ketika sistem tidak stabil, peluang lahir untuk mereka yang siap mengambil peran. Soeharto melihat koordinasi antar pasukan lemah, logistik terbatas, dan komunikasi tidak rapi. Alih-alih melihatnya sebagai hambatan, ia melihatnya sebagai ruang kontribusi. Ia mengambil risiko, memimpin operasi, dan perlahan mendapatkan kepercayaan. Pelajaran SAPA. Dalam masa krisis, sistem lama runtuh. Mereka yang mampu membaca celah, mengisi kekosongan, dan menawarkan solusi sering menjadi penentu sejarah. Peristiwa 30 September 1965 adalah salah satu momen paling menentukan dalam sejarah Indonesia. Di tengah kekacauan politik, ketidakpastian, dan perebutan pengaruh, Soeharto muncul sebagai sosok yang mengambil kendali militer. SAPA melihat momen ini bukan sebagai kebetulan, tetapi sebagai pertemuan antara kesiapan individu dan kekosongan sistem. Sistem pemerintahan melemah, komunikasi politik hancur, kepercayaan publik jatuh. Dalam ruang sistem yang retak itulah Soeharto naik. Ia mengambil keputusan cepat, mengamankan Jakarta, mengambil alih komando Kostrad, dan secara bertahap memaksa PKI keluar dari panggung politik nasional. Pelajaran SAPA. Perubahan besar biasanya lahir dari titik ketidakstabilan sistem. Orang yang siap bertindak di titik itu akan mengubah sejarah. 11 Maret 1966. Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar menjadi simbol perubahan rezim. Hingga kini sejarahnya penuh versi dan interpretasi. Namun dari sudut pandang SAPA, Systems and Possibility Approach esensinya jelas. Super Semar adalah momen di mana sistem politik Soekarno pecah dan Soeharto masuk sebagai solusi yang dianggap stabil. Surat itu memberi Soeharto legitimasi untuk mengambil langkah besar, membubarkan PKI, mengamankan kabinet, dan menguatkan kontrol militer. Di SAPA, kita melihat pola ini sebagai pergeseran struktur kekuasaan, bukan karena satu keputusan tunggal, tetapi karena seluruh sistem menuju arah itu. Ekonomi memburuk, elit terpecah, tekanan eksternal meningkat. Super Semar hanyalah trigger, sistem sudah lama bergerak. Pelajarannya, dalam perubahan besar, dokumen hanyalah simbol. Yang menggerakkan sejarah adalah arah sistem dan aktor yang siap memanfaatkan arah itu. Ketika Soeharto resmi menjadi presiden pada 1968, ia tidak sekadar mengambil kekuasaan. Ia membangun sistem baru dengan fondasi stabilitas, pertumbuhan ekonomi, dan kontrol politik. SAPA melihat fase ini sebagai pembangunan sistem tertutup, sistem yang mengutamakan sentralisasi, kepatuhan, stabilitas jangka panjang, dan sedikit ruang untuk perbedaan. Soeharto membangun birokrasi, Golkar, ABRI, dan jaringan ekonomi. Semua dirancang agar sistem tetap stabil dan dapat diprediksi. Dampaknya,
pertumbuhan ekonomi meningkat, investasi masuk, pembangunan merata. Namun sistem yang terlalu tertutup juga membangun risiko, kritik dibatasi, oposisi dipersempit, dan kemungkinan alternatif menghilang. Pelajaran SAPA menguatkan sistem penting, tetapi menutup terlalu banyak kemungkinan juga menciptakan tekanan yang pada akhirnya meledak. Pada 1970 hingga 1980-an, Soeharto memusatkan energi pada pembangunan ekonomi. Jalan raya, waduk, sekolah, transmigrasi, dan industrialisasi menjadi prioritas. Dari perspektif SAPA, kebijakan ini adalah contoh penataan sistem yang detail dan terstruktur. Teknokrat, ahli ekonomi, dan investor asing bekerja dalam satu kerangka. Stabilitas, kepastian, investasi, pertumbuhan. Hasilnya, angka kemiskinan turun drastis, pendidikan dasar meluas. Indonesia keluar dari era kelangkaan pangan, kelas menengah tumbuh. Namun SAPA juga memberi peringatan. Sistem pertumbuhan yang bergantung pada satu aktor pusat menciptakan risiko ketergantungan dan korupsi terstruktur. Pelajaran: sistem yang kuat harus mampu berjalan tanpa bergantung pada satu figur. Salah satu kekuatan terbesar Soeharto adalah kemampuannya membangun jaringan. Dari militer hingga pengusaha, dari birokrat pusat hingga daerah. Dalam kacamata SAPA, ini disebut network system. Sistem yang memadukan loyalitas personal, struktur formal, dan kepentingan ekonomi. Jaringan ini membuat sistem Orde Baru stabil dan tahan guncangan, tetapi juga sulit dikoreksi dari dalam. Karena semua saling bergantung, semua menikmati stabilitas, kritik dianggap ancaman bagi seluruh jaringan. Pelajaran SAPA: sistem jaringan bisa memperkuat, tetapi juga memerangkap. Ketika jaringan terlalu rapat, inovasi dan kritik berhenti bergerak. Krisis moneter 1997-1998 bukan sekadar krisis ekonomi. Bagi SAPA, itu adalah krisis adaptasi sistem. Sistem Orde Baru dirancang untuk stabilitas, bukan ketidakpastian ekstrem. Ketika rupiah jatuh, harga naik, dan kepercayaan runtuh, sistem yang biasanya kuat menjadi tidak fleksibel. Korupsi, utang, dan jaringan ekonomi yang saling bergantung runtuh seperti domino. Soeharto mencoba bertahan, reshuffle kabinet, mengajak tokoh agama, hingga janji reformasi. Namun sistemnya sudah kehilangan dukungan internal. Pelajaran SAPA: sistem yang tidak memberi ruang bagi kemungkinan alternatif akan gagal saat menghadapi kemungkinan ekstrem. 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri setelah 32 tahun memimpin. Bagi sebagian orang, ini akhir. Bagi SAPA, ini adalah transisi sistem. Lengsernya Soeharto membuka ruang bagi desentralisasi, demokrasi multiparti, kebebasan pers, dan perubahan peran militer. Perubahan ini tidak terjadi tiba-tiba. Sistem Orde Baru sudah lama menahan tekanan. Ketika sistem terbuka kembali, kemungkinan-kemungkinan baru muncul dengan segala kelebihannya dan risiko barunya. Pelajaran SAPA: setiap sistem punya masa hidup. Ketika masa itu selesai, yang penting bukan mempertahankannya, tetapi menata kemungkinan-kemungkinan baru yang muncul setelahnya. Warisan Soeharto bukan hanya pembangunan fisik, tetapi pola berpikir sistemik, birokrasi modern, manajemen pembangunan, stabilitas politik, tetapi juga sentralisasi dan korupsi struktural. Dalam nalar SAPA, warisannya harus dilihat sebagai satu sistem utuh, bukan hanya baik atau buruk. Sistem yang dibangun Soeharto menciptakan banyak kemungkinan untuk generasi berikutnya. Pendidikan lebih tinggi, infrastruktur yang lebih luas, dan ekonomi yang lebih kuat. Namun konsekuensi sistem tertutup juga panjang. Oligarki, jaringan kekuasaan, dan tantangan reformasi hingga hari ini. Pelajaran SAPA: setiap tindakan sistemik selalu memiliki efek jangka panjang. Kita tidak hanya hidup dari keputusan hari ini, tetapi dari keputusan yang dibangun puluhan tahun sebelumnya. Jika video ini membuat Anda melihat berbagai hal dengan lebih baik, jangan berhenti di sini. Dukung perjalanan SAPA, Systems and Possibility Approach, dengan menekan like, subscribe, dan share.
Setiap tindakan Anda membantu menyebarkan metode berpikir yang lebih jernih. Sampai bertemu di video berikutnya.